Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul malikil a'la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dhurriyyatina wa quluba jama'atina binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basyirah. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza, para alim ulama, para pengasuh pondok pesantren, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang dimuliakan, yang kita taklimi, kita mohon restunya, kita mohon doanya, yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Bapak Dr. Andes Haji Imron MAG, Bupati Cirebon. Mudah-mudahan beliau dikaruniai panjang umur, sehat wa'afiyah, dikaruniai Allah kekuatan zahiran wa batinan untuk terus memimpin Kabupaten Cirebon ke depan menjadi Cirebon yang lebih maju, Cirebon aman, damai, makmur, sejahtera. Kabupaten Cirebon menjadi dairatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Forkopimda yang berkesempatan hadir, para kepala OPD, ada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cirebon, ada Ketua PCNU bersama segenap pengurusnya, Ketua PD Muhammadiyah, seluruh pejabat yang hadir yang sangat kita hormati. Gus Aldi tambah ganteng, tambah keren, mudah-mudahan terus istiqomah mensyiarkan dakwah, mengajak umat untuk terus bersolawat, mencintai Nabi Muhammad sampai dicintai dan disyafaati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, saudara-saudara saya, warga Kabupaten Cirebon yang sangat saya sayangi, saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini atas izin Allah, atas pertolongan Allah, kita dapat bersilaturahim, bersolawat, berzikir, berdoa, bertolabil ilmi di tempat yang membahagiakan ini. Mudah-mudahan
ini bisa menjadi wasilah datangnya hidayah, maunah, maghfirah, rahmah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita menjadi hidup yang makin barokah di bawah kepemimpinan Bapak Bupati. Kita tentu berharap Kabupaten Cirebon ini ke depan jauh lebih baik. Karenanya mohon doa dari seluruh masyarakat, semoga Pak Bupati selalu dalam bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar bisa menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang adil. Allahumma sholli ala Muhammad. Pemimpin, pejabat seperti beliau Pak Bupati itu amanah dan tanggung jawabnya sangat berat sekali, dunia akhirat. Memang kalau pemimpin itu bisa amanah dan adil, keutamaannya luar biasa. Sampai Rasulullah menyatakan yaumun wahidun min imamin adilin ta'adilu ibadata sittina sanah. Sehari saja yang dijalani oleh pemimpin yang amanah dan adil itu pahalanya menyamai ibadah sunnah 60 tahun. Udah Bupati nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah pakai zikir, nggak usah pakai wiridan, nggak usah pakai tahajud, asal adil dan amanah dalam menjalankan kepemimpinan itu pahalanya menyamai ibadah sunnah 60 tahun. Itu satu hari. Lah kalau satu periode 5 tahun, apalagi insya Allah beliau 2 periode, ini malah sudah 2 periode 10 tahun beliau amanah, beliau adil. Itu berapa pahala yang didapat beliau, Masya Allah. Akan tetapi mohon maaf, kalau pemimpin yang zalim dan khianah itu satu hari yang sama dengan maksiat 60 tahun. Lah kalau 2 periode kayak apa? Makanya jujur, misalnya saya dicalonkan jadi bupati, saya nggak mau. Pertama, jelas nggak ada yang milih. Kedua, nggak sanggup. Bapak Ibu, pemimpin itu harus benar-benar bisa memegang teguh amanah dan keadilannya. Pemimpin, pejabat itu kalau bahasa Arabnya Al-Malik. Kalau diurutkan dari Asmaul Husna, Al-Malik harus Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Syarat mutlak pejabat pemimpin harus Al-Quddus, suci. Suci hatinya, suci niatnya, harus bersih, tidak cacat hukum. Yang kedua, As-Salam, artinya menyelamatkan dan mensejahterakan rakyatnya. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya saja, apalagi memperkaya diri. Berat. Nah, itulah tepuk tangan dari orang-orang yang kelaparan. Berikutnya Al-Mu'min, harus mempunyai iman yang kuat. Pemimpin kalau tidak kuat imannya, nanti jadinya kayak Raja Fir'aun. Maka syarat mutlak pemimpin harus mempunyai iman yang kuat, karena iman adalah motor penggerak kebaikan sekaligus rem dari kejahatan. Yang keempat, Al-Muhaimin, dapat dipercaya. Pemimpin nggak boleh bohong, apalagi membohongi rakyatnya.
Janji-janjinya harus benar-benar menjadi fakta dan realita. Berikutnya Al-Aziz, kuat mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat. Kalau beliau, saya yakin 2 periode ini karena beliau memang benar-benar mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat Cirebon. Kemudian di samping itu pemimpin juga harus tetap memegang teguh sifat-sifat dari para nabi dan rasul. Apa itu? Sidik, amanah, tabligh. Ayo sama-sama. Sidik, amanah, tabligh. Sidik artinya jujur, amanah terpercaya, tabligh aspiratif dan transparan, fatonah cerdas. Mohon maaf, sekarang nyari figur pejabat dan pemimpin yang bisa memegang teguh 4 sifat ini agak langka. Kenapa? Sidik sekarang kabarnya minggat, nggak balik-balik. Maka pemimpin dan pejabat kehilangan sidik karena sidiknya minggat, nggak balik-balik. Ironinya, sidik minggatnya nggak sendirian, dia bawa pacarnya, namanya amanah. Amanah katut sidik minggat nggak balik-balik, sehingga pemimpin pada nggak punya amanah, dibawa minggat sama sidik. Yang ketiga, tabligh. Tabligh sekarang udah banyak dipakai di mana-mana. Banyak acara tabligh akbar, tabligh akbar, tabligh akbar, termasuk hari ini pakai tabligh, sehingga pemimpin nggak kebagian tabligh. Tinggal 1 fatonah, pergi ke luar negeri jadi TKW nggak pulang-pulang. Sehingga mohon izin Pak Bupati, ini karena tugas saya di setiap agenda dakwah ke berbagai daerah, ketemu kepala daerah itu saya selalu pesen, Bapak atau Ibu mohon izin kalau mengangkat pegawai bawahan Bapak Ibu, tolong setelah dilantik dapat SK sumpah jabatan diajak untuk berdoa, mohon pertolongan dan bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pejabat dan pegawai yang baik. Rata-rata beliau-beliau bertanya, doanya bagaimana Bah? Akhirnya saya ajari, doanya begini Bapak, setelah pegawai atau pejabat itu dilantik dapat SK sumpah jabatan, diajak doa yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin. Lah ya itu kan niatnya puasa. Lah iya, siap jadi pemimpin harus siap puasa. Ya namanya puasa, pengen apa-apa harus ditahan. Pengen makan, tahan. Pengen minum, tahan. Pengen yang enak-enak, tahan. Orang puasa kok. Pemimpin pengen apa-apa yang enak-enak, tahan dulu kayak orang puasa. Apa nggak boleh makan? Sate, soto, boleh, tapi tunggu nanti setelah maghrib. Apa nggak boleh minum yang seger-seger? Boleh, tapi tunggu setelah maghrib. Apa nggak boleh seneng-seneng? Boleh, tapi tunggu nanti setelah maghrib. Apa pemimpin pejabat nggak boleh mendapatkan gaji gede, mendapatkan tunjangan besar, mendapatkan fasilitas-fasilitas mahal? Boleh, tapi tunggu nanti setelah rakyat sejahtera. Tunggu nanti setelah perekonomian rakyat membaik. Ya, jangan perekonomian rakyat masih kembang kempis, rakyat nafasnya Senin Kemis, nasibnya kayak pengemis, pemimpinnya pada klimis, bermuka manis. Berat, makanya mohon doa, bener mohon didoakan beliau-beliau, sehingga perlu kerjasama dari semua elemen dan komponen yang ada di Kabupaten Cirebon. Semuanya diharapkan, para ulamanya sangat diharapkan saran, masukan, nasihat-nasihatnya.
para pengusahanya, orang-orang kayanya, sangat diharapkan perjuangan ekonominya, semuanya. Lah panjenengan yang nggak begitu punya duit maksudnya, sangat diharapkan dukungan dan doanya. Kan kita tahu dalam Islam ibadah yang bernilai pahala besar itu kan sesuai dengan profesi. Kullu ya'malu ala syakilatih. Kalau dalam bahasa daerah saya Bojonegoro sana, the right man on the right job, the right man on the right place. Yaitu yang bengok-bengok itu jelas nggak paham itu. Ibadah yang berpahala besar itu sesuai profesi. Tolong perhatikan, kalau pedagang ibadah yang pahalanya besar apa? Dagang yang jujur, biar ekonomi yang berputar di masyarakat itu barokah. Dagang yang baik, jangan melangkah-langkah di tengah jamaah yang lagi ngaji. Ya kalau pengen barokah itu masih mending. Zaman Nabi kalau lagi ada ngaji kayak gini, apalagi di masjid ada orang yang jualan di lingkungan ngaji, itu malah disuruh mendoakan la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan daganganmu bangkrut, nggak ada untungnya. Loh itu Nabi loh. Betul nggih Yai nggih? Nggih, mohon kesadarannya saudara-saudara kita yang jualan. Kita sangat paham panjenengan cari nafkah, tapi agar tidak ganggu yang lagi ngaji, tolong jualannya di samping saja, jangan miyak-miyak. Apa itu miyak-miyak itu ya? Pokoknya jangan miyak-miyak di tengah-tengah jamaah. Setuju? Dan tolong kipas angin yang baru datang ini agak diturunkan, jangan mengganggu pandangan, karena jamaah yang datang bukan hanya pengen dengerin kata-kata aku, tapi mereka juga pengen melihat wajah aku. Izin Gus, mereka udah lama memendam rindu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kalau ASN, pegawai negeri sipil, ibadah yang bernilai pahala besarnya apa? Ya jadi ASN harus aktif, disiplin, dinamis, profesional, jangan sampai makan gaji buta. Lah kalau TNI, ibadah yang bernilai pahala besar ya keamanan, menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI. Kalau polisi ya ibadahnya Kamtibmas, menjaga kondusivitas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Jangan diiri, itu polisi kok nggak pernah puasa. Lah nanti kalau polisi tiap hari puasa, lemes semua. Ada orang kehilangan motor, lapor, Pak motor saya hilang Pak, urus sendiri, aku lemes. Lah ini malah puasanya polisi nggak dapat pahala. Lah kalau pejabat, pemimpin kayak Bapak Bupati, ibadah yang bernilai pahala besar apa? Kebijakan yang berpihak kepada rakyat melalui stempel dan tanda tangan. Halo? Lah kalau kiai, ustadz, ibadah yang bernilai pahala besar apa? Ya intisyarul ilmi, mengajarkan ilmu, membimbing moral dan akhlak masyarakat sambil wiridan. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Lama-lama ya dana, 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 ya dana. Lagi bangun masjid kehabisan semen, maka wiridannya ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Udah wiridan ya dana, ya dana, kok dana nggak cair-cair, wiridannya ganti ya nasib, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Lah maaf, lah kalau sampeyan kok banyak hutang, kan kelihatan ini wajah-wajah penuh masalah. Kalau lagi banyak hutang, ibadah yang bernilai pahala besar apa? Kerja keras nyari duit
agar bisa bayar hutang. Jangan salah, hutangnya banyak nggak mau kerja, tiap hari ke masjid. Bisa lunas apa enggak hutangnya? Lunas kalau mau nyuri kotak amal. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga sekali lagi mohon kerjasamanya, kekompakan dan kebersamaan dari semua elemen dan komponen yang ada di Kabupaten Cirebon ini. Sehebat-hebatnya Bapak Bupati, kalau nggak didukung sama komponen dan elemen-elemen yang lain, ya remek gitu loh. Ini diperhatiin apa enggak ini ya? Saya kok merasakan sesuatu, kayaknya ibu-ibu bukannya dengerin kata-kata aku, malah pada terpesona memandang aku. Semuanya gitu loh, artinya gini, maaf, harus ada kekompakan, kebersamaan, ringkese rukun lah, rukun, bareng-bareng. Kerukunan ini penting, kerukunan adalah pilar utama penyangga kehidupan bermasyarakat untuk menuju kesejahteraan dan keberkahan. Asal mau rukun, yang berat jadi ringan. Asal mau rukun, yang sulit jadi mudah. Ini penting, karena ternyata rukun itu enggak gampang, sebab manusia punya nafsu ananiyah. Manusia itu punya ego, mementingkan diri sendiri. Maka jangan heran Bapak Ibu para jamaah, kalau ada orang yang susah rukun, karena memang rukun itu nggak gampang. Kadang sama-sama pinter nggak rukun, ada apa enggak? Mbok gak semangat kok. Podo pintere tapi nggak rukun, ada apa enggak? Itu bukan karena kurang pinter, tapi karena memang rukun itu nggak gampang. Ada orang itu udah sama-sama tua tapi nggak rukun, itu juga bukan karena kurang tua, tuanya udah, karena memang rukun itu nggak gampang. Oleh karena itu tolong diperhatikan, agar bisa rukun nggak harus sama. Malah banyak kok sama tapi nggak rukun. Tolong dijawab dong sayang. Sama-sama Islamnya nggak rukun, ada apa enggak? Loh kan. Sama-sama pegawainya nggak rukun, ada apa enggak? Sama-sama partainya nggak rukun, ada apa enggak? Sama-sama ormasnya nggak rukun, ada apa enggak? Sama-sama NU-nya nggak rukun, ada apa enggak? Sama-sama. Makanya kalau pengen rukun nggak harus sama, kita harus siap berbeda-beda. Bareng 1, 2, 3, berbeda. Tapi tolong, perbedaan jangan dijadikan alat permusuhan, tapi jadikan perbedaan itu sebagai sarana untuk saling melengkapi dan saling menguatkan. Setuju? Meskipun berbeda, kalau mau saling melengkapi dan saling menguatkan, maka akan menjadi hebat, kuat. Lihat Bapak Ibu, maaf, perhatikan gedung-gedung yang ada di sekeliling kita. Itu kira-kira bahan bangunannya sama semua apa berbeda-beda? Berbeda-beda. Ada besi, ada batu, ada semen, ada pasir, ada kayu, ada kaca, betul? Berbeda-beda, tapi mau saling melengkapi dan menguatkan, maka menjadi kokoh. Kalau komponen-komponen dan elemen-elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon yang berbeda-beda mau saling melengkapi dan saling menguatkan, yakin ke depan Cirebon akan makin kokoh
Cirebon akan makin hebat, Cirebon akan makin maju, sejahtera dan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, meskipun berbeda, Mas volumenya tolong diangkat dikit Mas, saya biar enggak terlalu teriak-teriak karena suara saya error Mas. Ini udah 7 hari enggak pulang. Iya, PLO pasukan Laliomah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya ulang, berbeda-beda kalau mau saling melengkapi dan menguatkan, maka itu akan menjadi kokoh, akan menjadi hebat. Bahkan berbeda kalau mau saling melengkapi itu akan menjadi indah. Bapak Ibu, wajah saya indah menurut saya sendiri. Kenapa? Karena ada perbedaan. Coba perhatikan, ada alis, ada kelopak mata, ada bola mata, ada hidung walaupun pesek. Ya memang pesek kok, tapi kan manis weh. Ada pipi, ada bibir, ada dagu. Bayangkan coba, misalnya wajah saya sama, hidung semua, kayak apa? Bangunan itu kuat, kokoh karena bahannya berbeda-beda. Coba kalau bahannya sama, semen semua, jadi bangunan apa enggak? Jadi bangunan apa enggak? Enggak bakal jadi bangunan. Maka mari kita saling melengkapi, saling menguatkan. Kalau pengen rukun, satu harus siap berbeda-beda, tapi tolong perbedaan jangan dijadikan sebagai alasan untuk bermusuhan. Jadikan perbedaan itu sebagai sarana untuk saling melengkapi dan menguatkan. Yang kedua, jangan merasa paling baik, jangan merasa diri paling berjasa, jangan selalu pengen menonjolkan diri, jangan selalu pengen kelihatan jasa-jasanya. Ini sebab perpecahan. Tolong dijawab, bangunan-bangunan di sekitar kita yang berdiri kokoh itu ada besinya apa enggak? Besinya kelihatan apa enggak? Tuh kan, semua juga tahu bangunan itu kuat berdiri kokoh karena ada jasanya besi. Tapi besi nggak pengen kelihatan, besi nggak pengen menonjolkan diri. Coba misalnya besi yang merasa berjasa terus pengen menonjolkan diri, maka bangunan itu jadi nggak indah. Bahasa Inggrisnya the pating serongat. Bahkan kalau semua yang berjasa pengen kelihatan, koral pengen kelihatan, semen pengen kelihatan, pasir pengen kelihatan, ambruk itu bangunan. Betul? Oke, dijawab lagi. Abah Anza yang sekarang lagi ngoceh, ini ada jantungnya apa enggak? Ada. Jantung saya jasanya besar sekali untuk tubuh saya. Saya duduk, saya berdiri, saya berjalan, bahkan saya tidur pun jantung saya terus bekerja, memompa darah, dialirkan ke semua organ tubuh saya mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Andai jantung nggak mau kerja, saya mati. Besar sekali jasanya jantung, tapi jantung nggak mau memperlihatkan diri, dia juga nggak pengen menonjolkan diri. Bayangkan kalau misalnya jantung yang jasanya besar pengen kelihatan, terus dia tempatnya di dahi gini, kayak apa jadinya? Paru-paru merasa punya jasa, dia juga pengen kelihatan. Di kaki, halo? Usus jasanya besar sekali, dia mencerna makanan, melembutkan makanan, menyaring makanan yang bermanfaat, sari-sarinya untuk tubuh yang sampah-sampahnya dibuang. Ini jasanya usus luar biasa. Usus yang jasanya begitu besar, dia tetap sembunyi di dalam, nggak pengen memperlihatkan diri. Usus nggak pengen menonjolkan diri. Usus menonjol sedikit saja jadi masalah, namanya ambeien, namanya wasir, gara-gara usus menonjol. Bahasa Inggrisnya the double. Itu gara-gara usus pengen menonjolkan diri.
maka dia harus digunting, dia harus dioperasi. Sehingga kalau ada di Kabupaten Cirebon ini ada orang yang suka menonjolkan diri, ini karena jasa saya, ini jadi hebat karena jasa saya, itu namanya orang double yang harus dioperasi. Maaf Bapak Ibu para jamaah, yuk kita belajar dari filosofinya besi. Besi itu menguatkan, tapi dia nggak ingin menonjolkan diri, dia nggak ingin kelihatan. Toh semua orang juga sudah mengakui jasanya besi, betul? Belajar dari paru-paru, belajar dari jantung, dalam organ tubuh kita jasanya besar sekali, tapi nggak pengen menonjolkan diri. Orang sudah tahu kok jasanya, mbok gak diperhatikan saya. Dilanjut. Bisa belajar dari, maaf sekali, kemaluannya bapak-bapak itu jasanya besar sekali. Orang yang hadir sekian banyaknya itu hasil karyanya dia semua, tapi dia juga nggak pengen menonjolkan diri. Kelihatan dikit aja udah mendelep lagi. Ini orang ikhlas. Ikhlas itu nggak pengen memperlihatkan amalnya, nggak pengen memperdengarkan amalnya. Toh Allah juga sudah tahu. Bapak Ibu, saya sering gambarkan ikhlas itu seperti akar. Pohon bisa hidup itu nggak lepas dari jasanya akar. Akar ini perjuangannya luar biasa. Dia menembus tanah, mencari air. Padahal tanah itu nggak semuanya gembuk. Ada tanah yang keras, ada yang membatu. Tapi dengan gigih, akar berjuang menembus tanah, mencari air. Demi siapa? Demi sebatang pohon. Agar pohon itu bisa tumbuh. Kemudian setelah tumbuh, pohon itu bermodot. Modot itu bahasa Indonesianya apa? Saya nyari di kamus nggak ada. Bermodot. Melar itu molor, kok bermelar, bermodot. Kemudian pohon itu besar, tinggi, daunnya rimbun, bunganya indah, buahnya manis. Halo? Itu jasanya siapa? Jasanya akar. Tapi setelah pohon tinggi, besar, gagah, kuat, daunnya rimbun, bunganya indah, buahnya terasa manis, akar yang jasanya besar sama sekali nggak pernah disebut-sebut, nggak pernah dipuji-puji. Paling-paling yang dipuji pohonnya. Pohon itu kuat sekali, pohon itu besar sekali, pohon itu gagah sekali. Padahal dia kuat gagah itu jasanya akar. Akar nggak disebut. Paling-paling yang dipuji daunnya, daunnya sangat rimbun. Paling-paling yang dipuji bunganya, bunganya mekar merekah indah. Paling-paling yang dipuji buahnya, buahnya sangat manis. Akar yang jasanya paling besar malah nggak pernah disebut-sebut, tapi akar tetap diem, dia tetap sembunyi di dalam tanah. Karena akar sadar kalau dia bertunduk, bermetungul itu. Akar itu kalau bermetungul menampakkan diri, maka pohon itu akan mereng. Apalagi metungul semuanya, pasti pohon itu akan tumbang. Betul? Itulah cermin keikhlasan. Organisasi apapun, lembaga apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, siap-siap tumbang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dipahami ya kata-kata saya? Maaf, saya biasanya kalau ceramah itu pakai bahasa Jawa. Lah ini, lah orang Cirebon kan bahasanya beda. Cirebon itu makhluk nggak jelas. Bahasa Sunda enggak, bahasa Jawa juga enggak. Jadi saya itu kalau lagi ngomong sama orang Cirebon itu bingung, bahasanya cepet banget. Sunda enggak, Jawa enggak, ngapak juga enggak. Ini hebatnya Cirebon, artinya punya karakter sendiri. Tapi orangnya keren-keren Cirebon ini, Masya Allah, Masya Allah. Saking kerennya dikasih ceramah pada makan sendiri-sendiri. Masya Allah, cantik-cantik tapi geragas. Dilanjut apa enggak ini? Dilanjut apa enggak? Oke, saya lanjut sebentar, nggak lama-lama. Bapak Ibu, maaf sekali ya, ikhlas itu gambarannya kayak
sampeyan lagi ke toilet, buang hajat, BAB, buang air besar, bahasa Belandanya the singing. Itu gambaran amal yang benar-benar ikhlas. Artinya apa? Nggak mau diperlihatkan orang, nggak mau diperdengarkan orang. Berangkat diem-diem, nggak ada orang mau berangkat ke toilet kok bikin pengumuman, itu nggak ada. Diem-diem, setelah masuk pintu ditutup serapat-rapatnya. Jangan sampai ada lubang sekecil apapun yang bisa diintip dari luar. Jangan sampai amal itu kelihatan orang. Betul? Kemudian dipelorot, doprok. Posisi siap, keran dibuka supaya air terdengar keras. Gerajak, 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 dan aman, tidak terdengar bunyi pret, prokotok-kotok, pret, prokotok-kotok. Itu amal jangan sampai kedengaran orang. Walaupun keluarnya alot, ini kalau ngeden ditahan sebisa mungkin nggak keluar suaranya. Amal itu jangan sampai kedengaran orang. Ini amal ikhlas. Setelah selesai bersih, keluar, tetap diam, disembunyikan dan tidak diceritakan kepada orang lain. Apa ada orang habis gituan terus diceritakan ke orang lain? Mbak, tadi keluar 12 mbak, yang 8 panjang-panjang, belantong-belantong, yang 4 merengkel kecil-kecil mbak. Itu orang nggak waras itu namanya. Lah kita amal kalau ikhlas ya begitu, nggak pengen dilihat orang, nggak pengen didengar orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, dengan kebersamaan insya Allah ke depan harapan-harapan dari warga Kabupaten Cirebon secara umum akan direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, saya mengulang keterangan dulu ya. Setidaknya setiap kita itu mendambakan beberapa harapan-harapan utama. Saya yakin seluruh yang hadir di sini pengen selamat, sehat, nikmat, manfaat, terhormat, dan sukses dunia akhirat. Ini sering saya istilahkan sebagai harapan asasi hidup manusia muslim muslimah agar hidup benar-benar bermakna. Halo? Pertama harus selamat, kedua harus sehat, ketiga harus nikmat, keempat harus manfaat, kelima harus terhormat, dan yang keenam sukses dunia akhirat. Ini 6 kalimat akhirannya at semua. Nggak gampang ini, makanya yuk tolong diperhatikan dan dihafalkan. Siapa tahu nanti jadi pertanyaan, yang bisa jawab dapat hadiah sarung cap. Halo, tolong diperhatikan sayang. 1, hidup harus selamat. 2, hidup harus sehat. 3, hidup harus nikmat. 4, hidup harus manfaat. 5, hidup harus terhormat. Dan yang keenam harus sukses dunia akhirat. Coba diulang sekali lagi. Pertama, hidup harus selamat. Yang kedua, sehat. Ketiga, nikmat. Yang keempat, manfaat. Yang kelima, terhormat. Dan yang keenam, sukses dunia akhirat. Bapak Ibu adik-adik, sebenarnya 6 hal ini kita sudah dapat pelajaran dari interaksi sehari-hari. Setiap kita berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita diajarkan untuk meraih 6 hal tadi: selamat, sehat, nikmat, manfaat, terhormat, dan sukses dunia akhirat. Pertama, selamat. Setiap kita ingin selamat. Nggak ada orang yang pengen celaka, betul? Di rumah ingin selamat, di perjalanan ingin
selamat. Di tempat kerja ingin, lagi tidur ingin, coba tidur kalau nggak selamat bisa-bisa nggak bangun seterusnya. Lagi makan ingin selamat, makan kalau nggak selamat tertelan sak sendok-sendoknya. Bahkan lagi di toilet ingin selamat, kalau nggak selamat lagi mengejan bisa ambrol sak usus-ususnya. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun kita ingin selamat, betul? Maka dalam berinteraksi, setiap kita berjumpa dengan saudara yang seakidah, kita diperintahkan untuk saling mendoakan agar selamat dengan cara mengucap dan menjawab salam. Begitu ketemu, assalamualaikum. Nah, yang nggak jawab berarti nggak pengen selamat. Assalamualaikum. Kan itu artinya saya mendoakan Anda semua agar selamat, Anda semua juga mendoakan saya agar selamat, karena setiap kita ingin selamat. Dan alhamdulillah para jamaah, ucapan selamat ini menjadi budaya di masyarakat kita dan itu keren. Ucapan adalah, ya Allah, ucapan adalah doa. Coba setiap waktu di masyarakat kita ini ada ucapan selamat yang itu bermakna doa. Bagus banget ini, ketemu waktu pagi selamat, ketemu waktu sore selamat, ketemunya malam hari ya kasih ucapan selamat. Coba ada yang ulang tahun kasih ucapan selamat ulang. Lagi lebaran selamat hari raya. Ketemu aja selamat jumpa. Ada yang bepergian selamat jalan. Pisahan aja selamat tinggal. Coba syukuran rumah kasih ucapan selamat menempati rumah baru. Ada yang nikahan selamat menempuh hidup baru. Pergantian tahun selamat memasuki tahun baru. Ada yang sunatan selamat menikmati bentuk. Ya, setiap kita ingin selamat, maka sesepuh kita ngasih pelajaran, punya hajat apapun nggak ninggal selamatan, karena semuanya pengen selamat. Sampai orang Jawa itu punya anak laki-laki kasih nama selamat. Kalau Arab ya Abdus Salam, itu di belakang ada selamatnya, ada Nur Salim, Salamon. Kalau perempuan ya Salamah. Sekarang zamannya agak modern ya Salma, Silmi. Ini karena kita semua pengen selamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ringkes-ringkes saja, waktunya tinggal 10 menit. Semua pengen selamat, tapi ternyata tidak mudah untuk mendapatkan hidup selamat. Maaf, banyak pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya yang tidak selamat. Ada apa enggak? Ya Allah, yang kenceng dong jawabnya. Kalau situ kenceng saya semangat, kalau enggak kenceng berarti enggak semangat, saya sebentar saja. Diulang. Banyak orang-orang kaya yang enggak selamat. Ada apa enggak? Masya Allah. Banyak anak-anak kita yang dalam bergaulnya tidak selamat. Maaf, yang laki-laki keranjingan judi online, itu berarti pergaulan yang tidak selamat. Ada yang kena narkoba, ada yang hobinya dugem, anak yang perempuan, ada yang pergaulannya tidak selamat, sampai kena imbasnya pemilu, perkawinan hamil dahulu. Hati-hati. Pejabat yang tidak selamat, ada apa enggak? Bupati yang tidak selamat, ada apa enggak? Hati-hati Bapak, mengingatkan. Ada yang udah dipakein seragam oren rompinya, yang di pundaknya udah bintang jenderal, tidak selamat. Ada apa enggak? Ada. Yang jabatannya tinggi aja ada yang tidak selamat, apalagi yang jabatannya enggak tinggi. Lah ya, maaf. Ustadz yang tidak selamat, ada apa enggak?
Pedagang yang tidak selamat ada apa enggak? Gus yang tidak selamat ada apa enggak? Hati-hati Gus. Jangan rame-rame. Kiai yang tidak selamat ada apa enggak? Loh, lah dikira kalau Gus, Ustadz, Kiai itu enggak ada jeleknya, enggak ada buruknya, mesti baik semua. Meskipun Kiai ya mesti ada jeleknya, maaf ya. Loh iya ya mesti ada baiknya, ada jeleknya. Semua orang pasti ada baiknya, ada termasuk yang ceramah ini ada baiknya, ada. Malah kalau misalnya dihitung beneran, jujur-jujuran, yang ceramah ini baiknya sama jeleknya lebih banyak. Makasih. Gus sampean aja Gus yang ceramah, aku tak pulang Gus. Aku orang jelek kok Gus. Lo memang iya kok. Memang iya. Saya ini misalnya dihitung jujur-jujuran, pahalanya sama dosanya lebih banyak. Makasih. Iya bener. Loh, semua orang ya punya sisi buruk, pasti ada jeleknya. Izin Mbak Bupati. Maaf ya, aku nggak tahu kalau kamu di situ. Ya maaf. Habis saya sendiri kenapa kamu duduknya di situ? Udah. Setiap kita pasti punya kejelekan, pasti ada salahnya, betul? Sadari Bapak Ibu, al-insan mahalul khata' wan nisyan, manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Selama masih bernama manusia pasti ada salahnya. Bapak Ibu maaf, bojomu itu ya manusia, maka kalau lagi ada salahnya sadari karena bojomu manusia. Kalau pengen bojo yang nggak ada salahnya, ya jangan bojo manusia. Niku gedebok telatenono. Tetanggamu manusia, pasti ada salahnya. Kalau pengen tetangga yang nggak ada salahnya, jangan tetanggaan nama manusia. Hidup sana di rawa-rawa sana, jadi ketua suku Blekok. Namanya manusia pasti ada kekurangannya. Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada api yang tak berasap, tiada bantal yang tak beriler. Bapak maaf, Bapak kalau pengen cari istri yang sempurna, cantik, baik, taat, setia, neriman, sholihah, komplit di dunia ini nggak bakalan ada Pak. Perempuan itu ya dapat ininya nggak dapat itunya, pasti itu Pak, nggak mungkin ada yang komplit. Maaf, kadang perempuan itu cantik tapi cerewetnya Masya Allah, cantik tapi cerewet banget. Ada apa enggak? Ada. Sekarang orangnya lagi kipas-kipas. Kalau lagi ngomongin kata-kata, suaminya ngomong satu kata, istri itu ngomongnya 27 kata. Kata-kata, suaminya nggak tahan sampai badannya makin kurus. Lah istri cerewetnya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya suami ini kepalanya gepeng. Jadi kurus sak kepalanya. Ya Allah, kadang ada perempuan itu cantik yang nggak cerewet tapi sakit-sakitan, tiap hari nyontek tiap hari sontek ada. Jadi suami mau pakai itu ngitung duit dulu, kalau cukup pakai sontek ya lanjut, kalau nggak cukup ya enggak. Ada perempuan itu yang nggak cantik tapi sehat, kuat, barang-barang digotongi. Nggak cantik enggak tapi sehat, kuat, sambar petir mencelat kok. Sangking ya seperti itu sama Bu. Ya Allah, ini dilanjut apa enggak ini? Jadi tolong yang di belakang saya mulutnya dikendalikan.
Ya, GTM, gerakan tutup mulut. Salah sendiri kenapa duduknya di situ. Ya, lah saya kalau suruh tolah-toleh ke belakang terus nanti ya ketekuk gulu saya. Jadi mohon maaf, ya hanya sekali waktu aja. Ya, emang gua cowok apaan? Terus akunya yang harus noleh terus ke kamu, akunya yang harus merhatiin terus ke kamu. Emang kamu cewek apaan? Maka ya Allah, maaf ya para jamaah, ternyata di belakang banyak pengganggunya. Jadi mohon maaf banget. Saya sadar mereka pengen selama mungkin memandang aku. Karena selama ini hanya bisa ketemu sama aku di YouTube, di TikTok. Lah sekarang ya Allah kok bisa sedekat ini gitu perasaannya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Pak Bupati ya, karena warganya Pak Bupati seperti ini keadaannya. Jadi kalau ceramah saya agak semrawut ya karena memang jamaahnya orang-orang semrawut. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak mudah untuk mendapatkan hidup selamat. Karenanya kita harus selalu berikhtiar agar selamat. Perilaku kita harus perilaku yang menyelamatkan. Perbuatan kita harus perbuatan yang menyelamatkan. Ucapan kita harus ucapan yang menyelamatkan. Nah ini paling penting, hati-hati menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat tidaknya manusia bagaimana dia menjaga lisannya. Halo? Yang kita ucapkan itu ternyata menentukan nasib kita. Kalau yang kita ucapkan baik, ya kita dapat perlakuan baik. Tapi kalau yang kita ucapkan jelek, ya kita pun dapat perlakuan jelek. Betul? Coba ibu berdiri di tepi jalan, setiap ada orang lewat kasih ucapan yang baik. Tiap ada yang lewat kasih ucapan yang baik, pasti ibu dapat perlakuan baik. Tiap ada yang lewat kasih ucapan assalamualaikum. Ada yang lewat lagi kasih ucapan baik assalamualaikum. Ada yang lewat lagi kasih ucapan baik assalamualaikum, pasti ibu dapat perlakuan baik. Waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Ayo sebaliknya, ada yang lewat kasih ucapan yang jelek. Coba ada orang lewat seret picek, nggak sampai 5 menit ndelosor sampean. Lah iyalah, karena yang diucapkan jelek. Dan ucapan ini cermin hati. Maaf, lesan, mulut ini jendelanya hati. Apa yang ada di dalam hati akan keluar, terekspresi melalui ucapan mulut, ucapan lesan. Halo? Coba Bapak Ibu kalau lagi bersin, yang diucapkan apa? Alhamdulillah. Itu tanda bahwa hatinya penuh dengan zikir. Itu lah, kalau hati nggak ada zikirnya nggak bisa keluar alhamdulillahnya. Bersin itu cuma dipanjang-panjangin, malah ada yang bersihnya itu aneh. Tahu bakso, berarti itu isi hatinya adalah departemen perbadokan. Ini otomatis. Coba Bapak Ibu kalau lagi jalan kakinya kesandung jedet, yang diucapkan apa? Innalillah, astagfirullah, ya Allah dan sebagainya, karena hatinya penuh zikir. Tapi ada loh orang kesandung itu yang keluar malah kebun binatang. Pokoknya binatang berkaki 4 itu keluar semua. Yaitu simbol isi hatinya seperti itu. Hati-hati. Satu. Yang kedua harus sehat. Allahumma sholli ala Muhammad. Waktunya mencukupi apa enggak ini? Enggak apa-apa, saya itu enggak tega karena sampean kepanasan. Enggak apa-apa ya. Ya Allah, sampai ada yang pindah tempat karena enggak betah panasnya. Insya Allah semakin kepanasan, insya Allah akan semakin hitam. Pahalanya makin banyak. Yang di bawah tenda enggak usah ikut amin. Di situ dingin, lihat ini. Masya Allah, sampai baunya selemut-selemut nyampe sini. Lanjut apa enggak ini? Oke, yang kedua harus sehat. Dalam berinteraksi kita dapat ilmu. Coba ketemu setelah mengucapkan salam, bertegur sapa, yang ditanyakan pertama kali pasti kabar tentang kesehatan. Misal ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, pasti yang ditanyakan gimana kabarnya, sehat. Betul?
Kapanpun, dimanapun, siapapun kalau ketemu, yang ditanyakan pertama pasti kabar tentang kesehatan. Gimana Mbak kabarnya, sehat gitu. Saya belum pernah dengar ada orang ketemu kok pertanyaannya gimana kabarnya, gering. Gering kan? Nggak ada. Pasti sehat. Yang disapa jawabnya juga alhamdulillah sehat. Meskipun dia lagi sakit, itu jawabannya alhamdulillah sehat. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Padahal ini wajahnya tempelan koyok 20. Itu jawabnya alhamdulillah sehat. Nggak ada orang ditanya baik-baik, gimana Mbak kabarnya, sehat. Sehat apaan? Mencret 7 kali ini tadi. Meskipun habis mencret 7 kali, jawabannya tetap alhamdulillah sehat. Karena kita semua pengen sehat. Orang tua pun kalau ditanya gimana kek, gimana nek kabarnya, sehat, jawabannya alhamdulillah sehat nak. Tapi ya sehatnya orang tua. Kok sehatnya orang tua? Emang beda. Kalau masih muda kesehatannya benar-benar prima, sehat beneran. Makanya kemana-mana tangan kosong, berani, nggak perlu senjata. Coba kalau udah tua, keluar pasti bawa senjata. Nggak percaya, ibu-ibu tasnya dibuka, isinya apa? Balsem, minyak angin, fresh care, kayu putih. Betul? Itu senjata untuk mempertahankan kesehatan. Jadi kalau udah tua, untuk mempertahankan kesehatan perlu senjata. Saya beberapa waktu lalu ngaji bareng dengan pejabat-pejabat tinggi. Saya belum ceramah, masih duduk di bawah bareng pejabat-pejabat itu. Kok saya bersin batuk. Itu yang samping saya tuh langsung nanya, "Abah flu ya?" Saya jawab, "Iya kayaknya." Begitu saya jawab iya, itu kanan kiri so bareng ngeluarin minyak angin. Itu saya mikir, ya Allah, pejabat tinggi loh ternyata masih bawa senjata. Jadi apalagi ibu-ibu kalau udah usia segitu itu mau tidur nggak bisa terpejam matanya sebelum pegang 2 senjata. Tangan kanan botol diisi air anget untuk menyekat tubuh, tangan kiri minyak kayu putih untuk tolak suami. Ya tolak angin yang tangan kanan tadi, minyak kayu putihnya untuk tolak suami. Kadang-kadang ibu-ibu itu nakal, lagi capek, lagi males, suaminya lagi semangat. Begitu suami masuk kamar dengan semangat membara 45, ibu-ibu langsung blonyoan minyak kayu putih ke sekujur tubuh. Minyak kayu putih belum mandi, campur pagoda. Akhirnya suami balik kanan karo nyanyi putuslah harapanku. Karena kena pembunuh selera tingkat tinggi. Kita semua lo sehat itu penting. Halo, dilanjut apa enggak? Loh, sehat itu penting banget. Iman kuat, iman hebat, kalau nggak sehat ibadah nggak bisa sempurna. Betul? Imannya kuat, imannya hebat, tapi nggak sehat, ya sholat aja nggak mampu berdiri, Ramadan nggak kuat puasa, duit banyak nggak bisa pergi haji, nggak bisa umroh karena nggak sehat. Maka Nabi berpesan, is'alus sihhata wal afiyah ba'dal iman. Kalian itu kalau sudah punya iman, mohonlah kepada Allah diberikan kesehatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo bapak. Astaghfirullahaladzim. Bapak, sehat itu penting bapak. Ini pedagangnya udah diminta dari tadi masih seriwa-seriwi, ya udah bapak. Astaghfirullahaladzim. Ini yang saya hadapi ini manusia apa bukan ya? Bapak, sehat itu penting pak. Coba misalnya bapak punya istri cantik tapi nggak sehat. Istrinya bapak itu cantik, menarik, ayu, kemerusu, keboy, semlohai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menomenol, sema, kembelen, apa, montok, mentak, mau lagi kinyis, mingis, mentang-mentang mau blong, denok, debleng. Istri bapak cantik banget tapi nggak sehat, sakit-sakitan. Buat apa pak?
Mau dikeloni kok bengek. Dikeloni nang kumat mengine kok ngik ngik ngik. Tidurnya ngorok pula, ngikrok ngikrok ngikrok. Iki ngeloni bojo kayak ngeloni traktor ini. Ngikrok ngikrok. Buat apa, Pak? Ibu juga, ibu misalnya punya suami ganteng, gagah, tinggi besar, atletis, kuning kulitnya sauntu-untune. Tapi sakit-sakitan, ayo coba. Buat apa, Bu? Wong laki-laki diobat abitke kok meneng naik. Meneng baik, dioncat-ancitke nggak ada yang gerak sama sekali. Nggak ada yang ngungkil-ungkil. Buat apa? Maka sehat itu penting. Perhatikan, sehat itu meliputi 5 hal: fisik, psikis, sosial, kultural, and spiritual. Understand? Nah, nggak paham nggak apa-apa, yang penting yes, biar kelihatan makin on. Sehat itu meliputi 5 hal: fisik, psikis, sosial, kultural, and spiritual. Understand? Yes. Nah, gitu jelas OO-nya. Kenapa orang sakit? Karena 5 hal ini nggak balance. Ya Allah, ini paham apa ya? Paham apa enggak ya? Diajak pakai bahasa kayak gini ya. Maaf, saya kebiasaan ngaji di kalangan akademis. Saya sampai lupa kalau hari ini kalangannya bukan akademis tapi kalangan jemburis. Orang sakit itu karena 5 hal ini nggak terpenuhi dengan baik. Yang paling menentukan adalah faktor spiritual, tapi ini sering diabaikan. Para jamaah, asal kebutuhan spiritual terpenuhi dengan baik, dijamin nggak bakal sakit-sakitan. Coba ibadah yang disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Halo? Astagfirullah. Semua ibadah itu menyehatkan, Bu. Halo? Ini pada mau kemana ya ibu-ibunya? Ya Allah, kepanasan. Ini belum panasnya api neraka, Bu. Ini yang salah panitia, bukan sampean yang salah, panitia yang kurang peka. Udah tahu tempatnya kayak gini, pasang tenda yang cuma segitu. Izin ketua DKM, lain kali yang agak peka dong. Udah nggak apa-apa, bismillah, nanti yang sebelah sini dapat hadiah dari Pak Bupati. Lah iyalah, masa saya yang kasih hadiah? Tenang aja, habis ini ada kuis plus bagi-bagi sarung cap. Tapi sebelumnya perhatikan dulu, izin Kiai ya, sambil riwa-riwi jalan Kiai. Ini termasuk cara saya untuk menjaga kesehatan. Jadi saya kalau di panggung biasanya suka mondar-mandir, ini dalam rangka menjaga kesehatan. Ya olahraga, ya olah rasio, ya olah rasa. Biar kita selalu sehat gitu loh. Maaf, oi, oi. Kalau pengen sehat, ibadah yang disyariatkan jalani dengan benar, dijamin sehat. Semua ibadah menyehatkan. Ngaji kayak gini menyehatkan, puasa menyehatkan, jelas. Sumu tasihu, berpuasalah kalian maka pasti kalian akan sehat. Apa hubungannya puasa dengan kesehatan? Banyak, sering disampaikan, tubuh kita itu seperti tanaman. Tanaman memang butuh siraman air. Kalau nggak disiram air, nggak dapat siraman air, tanaman akan mati. Betul? Manusia butuh makan, butuh minum. Kalau nggak makan, nggak minum, mati. Betul? Tapi jangan karena tanaman butuh disiram air, lantas disiram terus-terusan pakai air, maka yang terjadi adalah busuk. Betul? Lah manusia memang butuh makan, butuh minum. Tapi jangan kok terus-terusan makan minum, makan minum, makan minum, nggak ada istirahatnya, maka yang terjadi busuk. Maaf, biasanya yang gampang penyakitan dan cepat mati itu yang gemuk-gemuk. Ya contohnya ketua DKM. Izin Kiai, perlu diet deh. Coba perhatikan, orang yang sampai tua awet hidup itu rata-rata yang kecil-kecil, yang kurus-kurus, yang kunting-kunting itu. Misalnya ibu bapak punya pohon mangga berbuah lebat,
terus dipanen. Kira-kira yang dipanen itu mangga yang kunting-kunting kecil-kecil dulu apa yang besar-besar? Itulah gaya dari malaikat Israel. Jadi yang kunting-kunting kecil-kecil tenang, awet, ngambilnya belakangan. Tapi